Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari muslim-muslimah as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Nikmat yang sangat banyak, terutama pada hari ini kita Allah izinkan kembali untuk menunaikan ibadah puasa. Puasa Ramadan yang mungkin sebagian kita jauh-jauh hari sudah menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, sebagaimana dahulu sebelum bulan Ramadan datang kita berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah segala amal ibadahku dengan sepenuh penerimaan. Dan alhamdulillah kita sudah Allah sampaikan pada bulan Ramadan kali ini. Kita bersyukur kepada Allah dan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana di dalam hadisnya beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan mudah-mudahan salah satu wasilahnya adalah dengan kita sama-sama mendengarkan tausiah harian selama bulan Ramadan yang sama-sama kita simak di menjelang waktu berbuka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari muslimah as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Tema kita pada sore hari jelang berbuka ini adalah melatih anak berpuasa. Jadi bagaimana kita melatih, membiasakan, mendidik anak-anak kita untuk berpuasa. Kita mengetahui bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dia merupakan satu ibadah, dan di dalam Islam suatu ibadah tentu memiliki syarat-syarat wajibnya. Dan puasa di antara syarat-syarat wajib menjalankan ibadah puasa itu adalah Islam. Seseorang itu beragama Islam, kemudian dia sampai ke usia balik, dia sudah balik, kemudian sehat, menetap, dia balik berakal, dia sehat, dia menetap. Maka di sini kita ketahui bahwa syarat berpuasa itu seorang itu harus muslim. Dia sampai kepada usia balik dan dia pun berakal. Nah, maka barang siapa di antara kita yang masuk di malam pertama bulan Ramadan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hendaklah dia berniat untuk melaksanakan ibadah keesokan harinya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, anak-anak yang
mungkin ya usianya baru 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Nah, bagaimana? Nah, tentu kalau kita lihat dari syarat-syarat wajib berpuasa tadi, kita mendapati bahwa syarat puasa itu adalah seseorang harus sudah berusia balik. Sehingga dia berkewajiban menjalankan syariat, taklif, agama kita. Nah, maka bagi anak-anak tentu hukum bagi mereka berpuasa adalah tidak wajib. Ya, sehingga tentu tidak bisa ya kita orang tua, orang-orang dewasa di sekitar mereka memaksa ketika mereka belum memiliki kewajiban tersebut. Tetapi ibu-ibu semua, bapak-bapak, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Nah, tentu sesuatu itu ketika anak-anak kita masih berusia usia SD misalnya, masih usia 6, 7. Nah, tentu kita tidak mewajibkan, tapi bagi kita membiasakan, melatih, dan menanamkan kepada mereka kenapa mereka harus berpuasa, kenapa dalam Islam ada syariat berpuasa. Nah, sehingga mereka memiliki keinginan, memiliki semangat, memiliki rasa, oh saya muslim, berarti nanti saya wajib berpuasa. Tentu ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang insya Allah dirahmati Allah, ketentuan syariat adalah bahwa seseorang belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban syariat jika dia belum sampai kepada derajat balik. Tetapi bagi walinya, bagi orang tuanya, dan bagi orang-orang dewasa di sekitarnya, kepada mereka ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah keluargamu dari api neraka. Nah, tentu di sini ada perintah kepada orang-orang dewasa di sekitar anak-anak untuk apa? Menjaga keluarga mereka, menjaga anak keturunan mereka dari api neraka. Tentu caranya dengan apa? Caranya dengan memerintahkan mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Kemudian dalam satu hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, wa inna liwaladika alaika haqqa, bahwa sesungguhnya bagi anakmu mereka memiliki hak terhadap dirimu. Artinya apa? Anak-anak memiliki hak, ada hak pada anak-anak yang mereka miliki kepada orang tuanya, yang itu menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Imam Nawawi di dalam syarah hadis Muslim terkait potongan hadis inna liwaladika alaika haq mengatakan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah mendidik, mengajarkan, memerintahkan, dalam artian untuk mengajarkan anak-anak mereka dan mengajarkan mereka apa yang mereka butuhkan, apa yang akan menjadi kewajiban mereka ketika mereka adalah seorang muslim. Nah, termasuklah ini kewajiban orang tua yang ketika anak-anak akan menjelang usia balik, ya ketika seorang anak laki-laki menjelang usia balik, anak perempuan menjelang usia balik, maka kewajiban orang tua mengajarkan kepada mereka mengenai kewajiban agama. Seperti contohnya tentang cara bersuci, kemudian salat, kemudian puasa, taat kepada Allah, dan sebagainya. Nah, contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimun was-shaimat yang dimuliakan Allah. Terkait sholat contohnya, Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukul mereka jika mereka tidak mau melakukan sholat tersebut ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya, anak laki-laki dengan anak perempuan
sudah dipisahkan tempat tidurnya ketika mereka berusia sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam hadis. Perintahkan usia 7 tahun, diungkapkan di sini pukul ketika usia 10 tahun, tapi tentu bukan pukulan yang menyakitkan, melainkan pukulan yang mendidik. Nah, kalau kita lihat di dalam riwayat dari Rasulullah SAW, ibaratnya memukul itu bukan dengan ya pukulan yang besar, tapi digambarkan mendidik dengan memukul dengan pukulan sebesar benda sebesar kayu siwak. Ya, kayu siwak mungkin sebesar pena atau pensil. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya bukan untuk ta'dzib, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik. Nah, di sini kita lihat bahwa perintah itu perintah untuk tujuan dalam artian bukan perintah kewajiban, tapi perintah kepada si anak untuk mengerjakan dan perintah kepada orang tua untuk menyuruh anaknya. Jadi perintah pada hadis ini ditujukan kepada orang tua, waliul amr, walinya, orang tuanya, saudaranya, pamannya, kakeknya, itu orang-orang besar di sekitarnya disuruh untuk memerintahkan. Nah, ketika berusia 7 tahun. Artinya baru mendidik, baru mengajak, baru melatih, belum dalam artian wajib. Nah, jadi mungkin di sini bisa di antara ulama mengambil dalil tentang kewajiban sholat ini sebagai apa? Sebagai kapan waktu yang tepat kita mengajarkan anak-anak kita kewajiban syariat. Nah, maka 7 tahunlah waktu yang permulaannya. Nah, dalam artian mereka nanti sudah mulai berlatih dari usia 7 tahun dan mereka mulai merasakan bahwa itu adalah wajib ketika mereka usia 10 tahun dan mereka tidak lagi meninggalkan. Terutama tentu tentang ibadah puasa ini yang merupakan satu ibadah fisik yang bukan istilahnya bukan ibadah yang sesaat atau sebentar. Nah, mungkin puasa sedikit berbeda dengan sholat yang dilakukan meskipun 5 kali sehari, tapi pada waktu-waktu tertentu dan dengan gerakan ucapan tertentu yang mungkin contohnya sholat subuh mungkin sekitar 10 menit, nah itu sudah selesai. Tetapi puasa adalah satu ibadah fisik yang berlangsung selama lebih kurang mungkin sekitar 13, 14, 15, tergantung daerah masing-masing, bahkan ada yang sampai 20-an jam berpuasa. Nah, tentu bagi anak-anak berpuasa dalam fase masa yang lama itu adalah satu hal yang sulit. Nah, tapi ala bisa karena biasa. Tentu kita membiasakan, mengajarkan dari semenjak mereka usia sudah boleh ya, seperti hadis Nabi tadi, untuk diajak, dilatih dan disemangati untuk mulai berpuasa. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimun was-saimat yarhamukumullah. Adapun terkait puasa sendiri, nah maka ada satu riwayat ya dari Ar-Rubai binti Muawid bin Afra radhiyallahu anha, ya seorang muslimah ya sahabiah. Nah, beliau berkata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar allati haula al-Madinah. Nah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan pada ghadah ya siang hari Asyura ke desa-desa di sekitar Madinah, ke desa-desa Ansor di sekitar Madinah. Utusan itu mengatakan, "Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumah." Siapa yang dia dari semenjak subuh sudah berpuasa, sempurnakan puasa. "Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi." Adapun siapa yang dia paginya belum berpuasa, artinya dalam kondisi berbuka, tidak berpuasa, maka mulai saat pengumuman ini berpuasalah dan sempurnakan sampai ke akhir waktu berpuasa matahari terbenam. Nah, maka di sini merupakan dalil ya tentang perintah puasa Asyura. Nah, yang menarik lanjutan apa yang disampaikan oleh sahabiyah Rubai radhiyallahu anha dalam hadis ini. Fakudna ba'da dzalika nasumuhu. Setelah itu kami senantiasa berpuasa Asyura, kata beliau ya. Berpuasa Asyura wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah. Nah, dan kami ajak berpuasa anak-anak kami
Nah, dan kami berpuasa, kemudian kami ajak anak-anak kami berpuasa meskipun mereka masih usia anak-anak, usia kecil. Nah, insya Allah ya, jika Allah berkehendak. Wa nadhabu ilal masjid, kemudian kami pergi ke masjid. Jadi mereka dalam artian kalau Asyura, sahabiah ini mengatakan mereka berpuasa, kemudian mereka ajak anak-anak mereka berpuasa dan mereka bawa anak-anak mereka ke masjid. Fanaj'alu lahumul la'bah minal ain, dan kami buat untuk mereka mainan dari bulu. Nah, jadi ketika puasa diajak anak-anak puasa, kemudian dibawa ke masjid, dibuat mainan dari bulu. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am, dan ketika jika salah satu dari mereka menangis karena ingin makan, karena lapar, terasa lapar, a'tainaha iyyahu 'indal iftar. Kami akan berikan kepadanya, kepada anak yang nangis tadi, mainan ketika dia berbuka. Dan Masya Allah ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu as-saimun was-saimat, di sini dalam riwayat ini kita mengetahui bahwa semenjak dahulu ya para sahabiah telah memerintahkan ya, mengajak anak-anak mereka untuk berpuasa, bahkan menggembirakan hati mereka dengan menyiapkan hadiah-hadiah untuk mereka semangat berpuasa, kemudian kalau sukses nanti dapat hadiah. Nah, sehingga ini menjadi salah satu wasilah bagi orang tua yang anak-anaknya mulai belajar berpuasa, menyemangati mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka untuk itu kita harus tentu bagi orang tua ya perlu beberapa tips dan trik ya dan usaha untuk mengajarkan anak berpuasa. Yang pertama, tentu mengajak mereka sembari sebelum masuk waktu bulan Ramadan, menceritakan, mengajak mereka bercerita, kemudian menjelaskan kepada mereka apa sih puasa, apa keutamaan puasa, apa kebaikan yang didapatkan dari berpuasa. Maka lebih kepada mentasjid, menyemangati mereka dengan ungkapan-ungkapan kebahagiaan yang akan mereka dapatkan ketika mereka berpuasa. Sehingga itu menumbuhkan semangat pada diri mereka, baik itu dengan bacaan-bacaan, baik itu dengan tontonan-tontonan yang menguatkan mereka, menyemangati mereka untuk berpuasa. Kemudian memulai puasa dari ketika bulan Sya'ban ya, tapi sejak sebelum Ramadan itu sudah diajak anak-anak untuk berpuasa jika mereka ingin. Nah, kemudian juga menyemangati mereka dengan ungkapan hadiah-hadiah seperti nanti kalau puasa nanti mau dimasakin apa? Nanti kalau puasa kakak pengen apa? Nah, apakah terlarang kita menyemangati anak-anak memberikan kepada mereka hadiah jika mereka melakukan satu ibadah? Maka dari riwayat yang sampaikan sahabiah tadi, itu adalah sesuatu yang tidak terlarang. Dalam artian, itu kita lakukan untuk menyemangati mereka. Kenapa itu boleh? Karena kita menyemangati mereka, sembari kita juga mengatakan, menjelaskan, kenapa sih mereka harus berpuasa? Ini kewajiban dalam syariat, ini petunjuk dari Rasulullah SAW, nanti mendapatkan jalan menuju surga, dan Masya Allah, dan kebaikan yang lain. Nah, kemudian, tidak memaksa mereka untuk berpuasa di luar kemampuan mereka. Jadi sampaikan, ajak mereka untuk berpuasa semampu mereka. Mereka mampunya beberapa jam, ya biarkan. Ya, namanya mereka belajar, namanya mereka membiasakan. Mungkin awal-awalnya mereka berpuasa 5 jam. Lama-lama nanti bisa 6 jam. Lama-lama nanti bisa 7 jam. Tidak terasa nanti di akhir Ramadan mereka ikut sahur dengan kita dan berbuka juga dengan kita. Nah, maka ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang insya Allah dirahmati Allah, yang perlu kita poinkan tentang melatih anak-anak berpuasa adalah bahwa pada fase anak-anak mereka tidak diwajibkan, tidak dipaksa, tidak dihukum ketika mereka tidak melaksanakan puasa sesuai dengan jadwalnya. Tapi apa? Semangati mereka, puji mereka, senangkan hati mereka ketika mereka mampu meskipun hanya beberapa saat. Nah, dan tentu seiring dengan mereka nampak kebahagiaan orang tua atas usaha mereka, maka insya Allah mereka akan semakin semangat untuk berpuasa. Berpuasa karena ingin, berpuasa karena tahu keutamaan puasa, mencoba berpuasa karena senang dengan berbuka, mencoba berpuasa karena ada hadiah yang disiapkan oleh orang tua,
Nah, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi insan yang ketika mereka sampai ke usia balik kelak, mereka semangat berpuasa karena mereka sudah terbiasa dan sudah tahu tentang kenapa saya harus berpuasa. Sekian dulu ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, as-saimun was-saimat yang dirahmati Allah. Tausiah kita, pengajian petang kita kali ini, selamat berbuka. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita pada hari ini. Allah sehatkan, Allah kuatkan kita sampai ke akhir Ramadan kelak. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahu li wa lakum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.